Yang baru kode LP3 ini udah pasti yang pertama itu belum pernah di LP3 manapun guys. Jadi kalau nanti kalian nonton ini sebelum kegiatan mungkin berminat bisa langsung daftarkan gugus depan kalian. Jadi untuk tahun ini kita yang pertama itu ada satu jelas pil ya. Kita ada berkuda ria. Kenapa kita ada kegiatan berkuda? Karena kita ya di Tanah Gayo di mana mereka emang terkenal dengan kuda pacunya. Jadi di sini kita memperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Sobat Santri, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar hal-hal menarik dan tentunya di antara kegiatan-kegiatan kepramukaan yang ada di GPP kali ini. Dan hari ini kita ditemani dengan seorang bintang tamu yang udah nggak asing lagi, yang sangat luar biasa, sangat memadai dalam hal kepramukaan, apalagi kepanduan, tentunya dalam hal organisasi. Ini dia Kak Cu. Gak kuat. Ya Kak Cu, ini Kak Cu, Kak Uswatul Hasanah pastinya. Kak Cu, apa kabar Kak Cu, sehat? Alhamdulillah sehat, aman, walaupun sehat. agak deg-degan. Ya nggak apa-apa, biasa ya. Ini pasti penonton udah bertanya-tanya nih, kenapa hari ini settingannya siap nampil nari ini? Seadat ini ya guys. Iya. Kenapa Tapi kita akan coba ngulik nanti kenapa set outfitnya seperti ini. Kak Cu gimana, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini gimana Kak Cu kesibukannya? Tampaknya Kak Cu makin kesini makin maju sepertinya. Alhamdulillah ya. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Maka kita kenalan dulu guys. Jadi perkenalkan, namaku Uswatul Hasanah Mawardi, SPD MPSI. Alhamdulillah sudah tahun ini. Kemarin S2-nya di Jogja, terus kita kembali lagi ke Aceh, mengabdi kepada tanah kelahiran. Ya kesibukannya kembali lagi kepada kepramukaan. Karena kemarin sempat vakum berapa tahun karena fokus di S2. Jadi kita kembali ke kepramukaan. Ya kalau untuk pramuka sendiri, aku udah aktif dari SD. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah masih di pramuka, masih setia bro sama pramuka. Alhamdulillah. Sampai Luar biasa akhirnya banget. menjadi pembina pramuka. Ya ini luar biasa banget. Kak Uswa ini gak cuma di dalam pendidikan formalnya ya. Bahkan di kepramukaan pun dengar Kak Uswa ini udah menempuh mahir lanjutan sepertinya. Iya. Tahun berapa Kak Uswa? Kemarin KML tahun 2022. KMD sebelumnya? KMD tahun 2018, udah lama banget. Wah, luar biasa. Plus dulu untuk Kak Uswa. Ya Kak Uswa, pastinya sekarang dengan hadirnya Kak Uswa untuk membahas seputar kegiatan LP3 yang akan datang kali ini. Karena kan semua udah pasti tahu bahwasanya kegiatan GPP itu untuk LP3 bakal ada hadir setiap tahunnya kayak gitu. Dan kali ini jatuh untuk kegiatan LP3 Putri. Orang pasti bertanya-tanya nih, kenapa Kak Uswa yang dihadirkan? Ada apa nih? Ada apa nih? Ya kan? Dan for your information, ini Kak Uswa sekarang menjabat sebagai ketua panitia Kak Uswa ya. Gimana kira-kira untuk perancangan, pelaksanaan dan persiapan LP3? Mungkin bisa ceritakan dulu dari kepanitiaannya bagaimana? Kalau untuk kepanitiaan kita seperti biasa ya, kita memakai anggota Gerakan Pramuka Pesantren Korte Daerah Aceh sendiri, di mana anggotanya itu merupakan alumni pesantren-pesantren. Jadi di mana mereka bahkan ada beberapa alumni LP3 dan mereka tidak asing lagi dengan kegiatan kita ini. Itu untuk kepanitiaan. Kemudian kalau untuk kegiatannya sendiri, ini kegiatan rutin tahunan ya, tapi mungkin ada beberapa viewers baru yang belum tahu. Jadi LP3 ini tuh yaitu lomba perkemahan pramuka pesantren. Ini tuh sebenarnya udah tahun 2000 ya. Kita LP3 sejak tahun 2000. Jadi kita selang-seling antara putra dan putri. Tahun lalu kita alhamdulillah udah di Aceh Singkil ya Bang Alfi. Jadi itu LP3 putra. Ini ketua kita tahun lalu 2023. Oke, tahun ini alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua panitia untuk acara sewah ini ya, sebesar ini. Maka di sini kita kapan lagi coba ketua tuh OD Almanar. Dulu kan OD versus Almanar ya, sekarang OD X Almanar. Cuma di GPP, Bro. Iya. Balik lagi, sebelumnya kan Kak Uswa juga terlibat di kepanitiaan LP3 ini udah lama, dari tahun 2017. Iya Ya betul. kan 2017 berarti salah satu suhu lah, berarti salah satu pramuka dewasa sekarang kan. Pasti udah banyak pengalaman kayak gitu tentang pelaksanaan LP3 mulai dari
perancangan kegiatan untuk sampai dengan pelaksanaan nantinya, sampai dengan evaluasi nantinya. Untuk LP3 kali ini boleh di-spill mungkin untuk lokasi dan perkiraan tanggal pelaksanaannya seperti apa? Kalau untuk LP3 tahun ini kan Putri ya. LP3 tahun ini Putri, kita insya Allah di Benar Meriah lagi nih bosku. Wow. Dulu kita udah pernah ya LP3 Putri juga 2018 itu di Benar Meriah juga. Tahun ini alhamdulillah mereka mengajukan diri lagi. Karena mereka memang seantusias itu untuk menjadi tuan rumah dari LP3. Karena kan mereka juga ada pernah merasakan ya menjadi tuan rumah itu seperti apa. Jadi mereka kayak, ayolah kasih kesempatan untuk kami lagi gitu. Saking antusias, saking semangatnya untuk maksudnya menghadirkan kegiatan ini di pesantren mereka, karena ya salah satu mereka juga ingin memperkenalkan ya kepada daerah setempat, kepada Benar Meriah, oh pramuka pesantren seaktif ini loh kayak itu. Kemudian mau memperkenalkan juga kepada santri-santrinya, ada loh organisasi yang akan membimbing dan menjadi wadah lah untuk para alumni pesantren itu untuk menjajaki dunia kepramukaan begitu. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan kita insya Allah akhir Oktober banget ini, tanggal 25 sampai 31 Oktober ini. Minggu depan berarti? Ya minggu depan banget, seminggu lagi kurang lebih. Oke, ini tadi katanya berarti Nurul Islam lagi yang menjadi tuan rumah. Apa memang dari awal sudah ditargetkan atau bagaimana? Kalau untuk drama tuan rumah itu selalu panjang, nggak mungkin seinstan. Orang mungkin mikirnya kayak gampang tuh, misalnya tiap tahun pasti udah ditentuin tuh Aceh Singkil, benar-benar segala macam. Sudah nggak segampang itu guys. Ini karena tahun ini aku pribadi itu ikut terlibat dalam kayak pencarian tuan rumah dan sebagainya. Jadi tahulah sedikit kurang lebih gimana sih beratnya tuh mencari calon tuan rumah, karena mungkin ada beberapa pesantren yang sebenarnya udah kita tunjuk, udah kita target, kita pengen tuh di sini nih kayak gitu. Karena ya kita kan kegiatan ini sendiri, ini kegiatan yang luar biasa ya, dimana kita mengkombinasikan antara mata lomba, kemudian ada wisatanya juga, ada hikingnya, ada safari camp dan sebagainya. Di kegiatan mana lagi coba kegiatan kita. Jadi kita juga selain melihat fasilitas yang disediakan oleh tuan rumahnya juga, kita juga melihat potensi wisatanya apa saja sih yang bakal bisa kita targetkan untuk wisata adik-adika peserta begitu. Makanya akhirnya setelah drama panjang, bahkan ada yang sempat ya mungkin keberatan ya menjadi tuan rumah, karena memang seberat itu guys menjadi tuan rumah LP3. Jadi alhamdulillah terpilihlah kembali pesantren terpadu Nurul Islam Benar Meriah tahun 2024. Mungkin bisa di-spill sedikit gambaran apa sih sebenarnya persyaratan untuk menjadi tuan rumah buat nanti gugus depan yang mungkin ingin mengajukan diri gitu. Kami mau dong sekolah kami dijadikan tuan rumah untuk pelaksanaan LP3. Mungkin bisa di-spill sedikit. Apa sih standar-standar untuk menjadi tuan rumah? Kalau untuk standarnya sendiri udah pasti niat dulu ya. Ya, niat dulu. Tuh, benar. Tepat sekali. Niat, kemudian komitmen dan konsisten, karena kan tuan rumah lah, mereka sudah pasti berpartisipasi dari persiapan, kemudian selama kegiatan sampai selesai kegiatan. Jadi ya untuk acuan tuan rumah sendiri itu udah pasti yang pertama dari segi fasilitasnya, di mana kita emang target peserta itu nggak jauh-jauh dari kurang lebih itu 600 sampai bahkan kemarin itu sempat di 800 peserta. Jadi ya mungkin itu ada beberapa tuan rumah, mungkin ini calon tuan rumah ke depan ya LP3 Putra 2025, LP3 Putri 2026. Insyaallah. Mungkin ada yang mengajukan diri merasa kayak bisa nih pesantren kami ini bisa jadi tuan rumah selanjutnya gitu, karena mumpuni dari lahan perkemahannya, kemudian dari segi fasilitas lainnya seperti MCK dan sebagainya, kemudian untuk lokasi perlombaan dan lain-lain. Ya, dicatat ya guys ya, bisa dicatat. Itu kurang lebih untuk patron. Barangkali nanti ada yang berminat. Untuk LP3 kali ini bagaimana? Apakah seputar Aceh atau mungkin ada kontingen-kontingen dari luar nantinya? Sebenarnya ada awalnya itu dari Sumatera, cuman ya mungkin kita melihat juga ya kondisi mungkin ya di sana mungkin cuacanya kurang bersahabat atau bagaimana, jadi kemarin mengundurkan diri sebagai peserta. Jadi kita untuk tahun ini lebih ke se-Aceh, di mana banyak juga pendatang baru tahun ini. Contohnya ada SMA Plus Al Atiyah, di mana pembinanya itu dari kita sendiri ya. Kita kan dari anggota GBP banyak jadi pembina pramuka. Jadi di SMA Plus Al Atiyah itu ada Cut Kak Firhan sama Cut Kak Uswah begitu. Oh berarti banyak. Apalagi ini yang belum join ya udah bisa merapat berarti. Iya. Terus LP3 ini kan
udah berapa kali dilaksanakan dan udah hal yang lumrah di antara kalangan peserta pramuka kayak gitu. Apa sih yang menjadi hal-hal baru pada LP3 Putri kali ini? Oke, Mungkin dari temanya dulu bisa di-spill mungkin. dari temanya sendiri itu udah heal the nature, preserve the culture. Jadi kita emang konsepnya itu ke alam sama budaya. Makanya kita nih pakai baju adat. Wah, jadi terjawab guys ya, kenapa hari ini kami settingannya itu pakai baju adat ya, bukan munari ya, saya nggak tampil rapai di sini. So ini karena tema kegiatan kita kali ini apa tadi? Heal the nature. Heal the nature, preserve the Ya, culture. preserve the culture. Iya. Oke. Jadi kita ngangkat dua konsep ini ya, ada alam sama budaya. Mungkin orang mikir kan kayak, berat banget ya diangkatnya langsung dua konsep sekaligus kayak itu. Kenapa kita ngangkat tema ini tahun ini? Karena kita lihat sendiri lah fenomena di mana pemuda-pemudi, anak-anak lah, pelajar-pelajar itu di mana mereka sudah kurang kepekaan terhadap alam, kemudian kurang kepekaan dan kebanggaannya terhadap budaya sendiri, terutama budaya lokal ya, budaya Aceh kayak gitu. Jadi kita coba mengangkat tema itu tahun ini, ya harapannya supaya mereka lebih mengenal lah, supaya mendapatkan pemahaman lebih mendalam. Gimana sih mencintai alam sesuai dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kemudian gimana sih meningkatkan rasa cinta dan bela negaranya gitu. Oh luar biasa. Terus ada nggak kegiatan-kegiatan yang baru? Kalau boleh di-spill nih ya, mana mungkin nanti masih surprise untuk peserta nantinya. Tapi kalau boleh di-spill, ada nggak kegiatan-kegiatan yang baru dilaksanakan di LP3 kali ini? Yang baru kalau di LP3 ini udah pasti yang pertama itu belum pernah di LP3 manapun guys. Jadi kalau nanti kalian nonton ini sebelum kegiatan mungkin berminat bisa langsung daftarkan gugus depan kalian. Jadi untuk tahun ini kita yang pertama itu ada satu jelas spill ya. Kita ada berkuda ria. Kenapa kita ada kegiatan berkuda? Karena kita ya di Tanah Gayo di mana mereka emang terkenal dengan kuda pacunya. Jadi di sini kita memperkenalkan kepada peserta gini loh cara menunggang kuda yang baik dan benar. Berarti gitu. nanti peserta dikasih kesempatan berarti di sana. Iya betul. Nanti setiap peserta itu akan nggak semua ya. Kalau semua nanti tekor kuda. Iya, Jadi kita pastinya gitu. kasih perwakilan satu orang per sangga itu bakal mencoba gimana sih cara menunggang kuda yang baik dan benar sehingga mereka tahu oh gini loh rasa memacu kuda gitu. Selain daripada berkuda ria, Kalau selain dari kuda ria itu udah pasti yang sesuai tema ya. Kalau sesuai tema yang budaya, kita nanti ada parade barisan di mana itu kirap budaya. Nanti anak-anak juga akan diminta untuk memakai baju adat dari daerah setempat, yaitu tujuannya itu untuk memperkenalkan oh ternyata baju adat dari Aceh Singkil seperti ini, baju adat dari Aceh Barat seperti ini begitu. Jadi di situ kita memperkenalkan budaya kepada para adik-adik peserta supaya mereka lebih tahu ternyata seberagam ini loh budaya Aceh doang gitu kan, belum ke budaya Nusantaranya. Kemudian di mana nih kita spill budaya Nusantaranya. Nah, jadi kita nanti ada kegiatan welcome party. Welcome party di mana nanti panitia itu bakal menampilkan budaya Indonesia. Jadi peserta juga bakal tahu oh ternyata dari daerah sini begini loh. Dan itu khususnya ada melalui bentuk tarian. Kemudian ada satu konsep itu kan alam. Jadi kita kegiatan tuh bakal lebih kayak ada satu kegiatan di mana kita bakal meminta peserta itu untuk mengumpulkan sampah dapur. Jadi nanti ada seminar daur ulang sampah dapur. Jadi mereka nanti bakal praktek langsung tuh gimana sih daur ulang sampah dapur yang benar dan baik begitu. Jadi mereka juga kita kan juga kerjasama nih dengan Dinas Lingkungan Hidup Benar Meriah, di mana mereka nanti memberikan bantuan berupa unit sampah, di mana mereka juga berharap di sini kita sosialisasikan bagaimana pemilahan sampah begitu. Oke. Wah, sangat-sangat fresh ya untuk Ya. konsepnya. Tapi seperti yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya ada kegiatan pertukaran budaya itu kan relate dengan moto GBP itu sendiri ya kak ya, Bina Uswah. Bina ukhuwah. Oh, Bina Ukhuwah, gali potensi representasi. Karena kakak udah nyinggung juga nih terhadap tadi kerjasama dengan instansi, salah satu instansi pada DLHK kayak gitu. Bagaimana dukungan dari pemerintah setempat terhadap kegiatan kita kali ini menurut setelah persiapan yang Kak Uswah lakukan gitu? Alhamdulillah sejauh ini kalau untuk kita berbincang kepada LP3 sebelumnya, alhamdulillah Pemkab setempat itu sangat antusias menerima kehadiran kita. Karena kapan lagi coba ini kegiatan daerah di mana pramuka pesantren santri seluruh Aceh
pertemukan dalam satu lokasi, dan mereka juga antusiasnya tuh karena salah satunya mereka bisa menampilkan citra kabupaten masing-masing seperti wisatanya dan sebagainya. Dan untuk tahun ini dari Pemkab Banda Meriah juga kemarin tuh kita udah audiensi ya. Kita ada audiensi dan mereka sangat antusias kayak wah keren nih kegiatan nih, kita belum pernah segala macam. Padahal udah pernah kedua kali ya, tapi mereka sangat antusias, seantusias itu sampai kayak alhamdulillah ya kami diterima gitu, saking senangnya mereka. Bahkan sampai kadis-kadis itu langsung oke, kita akan bantu segini segala macam gitu. Karena sangat mendukung gitu ya. Ya tadi salah satu seperti Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Dinas Perhubungan juga mereka udah siap dengan 6 unit bus mereka untuk membawakan, kita ada kegiatan wisata tuh. Karena kan kalau misalnya kita memanfaatkan bus kontingen kan nggak cukup ya biasanya. Jadi kita butuh bantuan dari dinas setempat, mereka juga siap membantu dengan itu. Kemudian untuk pengamanan lalu lintas juga selama kegiatan wisata. Jadi nanti kan mungkin takut nanti ada kemacetan dan sebagainya, itu nanti bakal dibantu amankan oleh Dishub setempat. Kemudian sampai di Sparnya juga Dinas Pariwisata juga turut mendukung, seperti ya kalian masuk aja kemana destinasinya bilang gratis sampai kayak gitu. Wah luar biasa, sangat luar biasa. Untuk masyarakat setempat sendiri bagaimana terhadap sambutan masyarakat setempat? Pastinya kan itu akan ramai, akan penuh gitu. Itu masyarakat setempat responnya seperti apa terhadap kegiatan kali ini? Jadi kita kemarin tuh sempat audiensi dengan tuan rumah, apalagi masalah UMKM lokal ya. Jadi kita nggak membatasi untuk UMKM lokal, mereka juga antusias karena mereka juga merasa mendapatkan kesempatan. Kapan lagi coba mereka membuka stand UMKM di hadapan peserta mencapai 800 orang gitu. Jadi kan mereka sangat antusias, mereka mendukung juga, mereka juga menantikan ini kegiatannya seperti apa sih. Apalagi kegiatan malam di mana kita ada pentas dan sebagainya. Mereka sangat menantikan itu ya untuk inilah di sini kita momennya memperkenalkan budaya Aceh itu bagaimana sesuai dengan tema kita begitu. Oke. Kemudian ini kan kegiatannya besar kali ini ya kan, menghadirkan banyak sekali peserta dan masyarakat, pasti akan ada juga stand-stand nanti di sana yang hadir. Tapi kan ada banyak resiko pastinya. Belum lagi yang kita hadirkan itu adik-adik dari tingkat aliyah dan sanawiyah. Pasti akan ada banyak resiko terjadi kecelakaan. Mungkin kita nggak mengharapkan itu, nauzubillah ya. Tapi Nauzubillah. Gimana sih supaya cara kakak atau cara memanage kepanitiaan agar tetap pede menghadapi resiko-resiko yang ada kayak gitu? Baik, jadi tahun ini juga kita coba menerapkan. Jadi kemarin tuh sempat ikut kegiatan tingkat daerah yang dilaksanakan oleh kuartet daerah. Di situ aku pribadi mendapatkan ilmu di mana di kegiatan Jambore kemarin yang di Korea Selatan itu, mereka ada panitia itu yang memakai rompi warnanya terang, hijau atau kuning. Terus kemudian ada lambang gambar telinga di belakang. Nah, untuk apa itu? Ternyata itu untuk tempat pengaduan. Jadi nanti ada beberapa panitia yang sudah kita siapkan. Mereka adalah bidang manajemen risiko, di mana dalam bidang itu sendiri ada kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Mereka akan memakai rompi itu untuk tempat pengaduan dari para pembina. Pokoknya warga bumi perkemahan LP3 2024. Mereka akan menerima pengaduan apapun itu, apa terkait dengan safe from harm. Kan itu kan perlu kita gaungkan ya untuk di kegiatan kepramukaan, supaya kita memastikan bahwa peserta didik merasa aman dalam kegiatan begitu. Maka kita hadirkan panitia dengan rompi seperti itu supaya mereka bisa ada tempat pengaduannya segera, dan nanti jika urgent bakal ditangani langsung oleh pihak kepanitiaan begitu. Oke, berarti terjamin sudah di-manage dengan baik. Bahwasanya kegiatan kali ini safety untuk peserta gitu ya. Jadi peserta nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, jangan cemas. Ada nggak pesan-pesan untuk para peserta di luar sana yang sebentar lagi, yang sekarang mungkin lagi sibuk latihan gitu? Buat para peserta, sampai jumpa di bumi perkemahan. Itu pesan pertama ya. Okay. Kemudian pesannya ya semangat. Karena kita moto kegiatan LP3 tuh tema boleh berganti-ganti setiap tahun, tapi moto kita tetap bina ukhuwah, gali potensi, raih prestasi. Jadi kita tetap kepada yang pertama,
teman-temannya. Jangan sampai gara-gara menggali potensi representasi kita melupakan poin pertama itu bina ukhuwah, di mana juga tujuan dari kegiatan ini sebenarnya dulu dibentuk LP3 pertama itu dari para pimpinan pesantren dan juga pembina pramuka pesantren itu. Kenapa sih ada LP3 ini sebenarnya? Jadi itu untuk menjalin ukhuwah antara pesantren-pesantren. Jadi pesan buat adik-adik jangan sampai terlalu fokus ke lomba, malah nanti melupakan hal poin pertama ini yaitu bina ukhuwah antar peserta. Kita juga bakal ada kegiatan ukhuwah. Nantikan aja di Instagram GPP Aceh. Stay tune. Ya, itu bisa dicek guys. Untuk Instagram GPP Aceh itu sekarang konten-kontennya udah mulai loh. Udah marak-maraknya dengan LP3 Putri ya. Tadi saya udah coba nge-scroll terus kayak wah, itu keren parah sih, harus dicek. Ya harus dicek ya. Jadi nanti bakal terspill semua ya kegiatan-kegiatannya di situ. Jadi bagi adik-adik yang belum sempat nih, belum ada kesempatan tahun ini untuk mengikuti, mungkin bisa lihat nih, kegiatannya seseru ini ya ternyata tahun depan mau ikut. Jadi ada persiapan dari sekarang gitu. Jadi pesannya tetap semangat, persiapan, jaga kesehatan yang penting karena kita juga cuaca sekarang lagi naik turunnya ya. Seperti perasaanku pada Ya, itu gak usah dicatat guys ya. Enggak. Terus seperti yang kakak sampaikan tadi gitu, bahwasanya kebanyakan dari anggota panitia itu sendiri ya alumni dari kegiatan LP3 gitu ya kan, yang mana sebelumnya bersaing sebagai kontingen yang berbeda gitu, malah kali ini bergabung dalam kepanitiaan dan sangat-sangat solid gitu. Apa sih giat-giatnya untuk menjaga kepanitiaan untuk tetap kompak dan sesemangat itu untuk mempersiapkan kegiatan? Ini agak sulit ya, karena kan itulah seperti itu. Misal dulu sempat bersaing nih, tiba-tiba jumpa di GPP, harus jadi bestie nih, kita harus kerja sama gitu. Jadi kiat-kiatnya supaya solid ya. Yang pasti yang pertama, kita sebelum rekrut anggota itu, ada poin yang paling besar tuh nanti di rekrut tuh biasanya, itu no baper guys. Jadi kita gak boleh baper di sini. Bahkan jatuh cinta aja gak boleh. Boleh sih, cari jalan. Boleh. Nggak dilarang. Catat, itu dicatat. No baper ini dalam hal emosional. Jadi jangan sampai yang hal-hal kita drama udah pasti ada drama, itu nggak bisa kita elakkan. Jadi pasti. Jadi gimana caranya supaya drama itu kita ubah menjadi hal positif, bukan hal negatif yang bahkan nanti malah bersiteru, yang ada nanti yang satu ngambean tiba-tiba mojok terus cering hilang gitu kan. Jangan sampai. Jadi kita usahanya ya selama ini ya, kalau dari kitanya juga pasti sering-sering jumpa, terus sering bertukar pikiran, sampai kita bahkan sempat diskusi ya gimana sih masa depan GPP sampai segitunya loh kayak gitu. Jadi karena ya itu, kalau nggak dari diskusi-diskusi ringan seperti ini ya kita nggak bakal tahu ya, misalnya kayak dia nih gimana sih orangnya, dia nih gimana sih gitu. Sebenarnya dari situ kita sama-sama belajar, sama-sama no baper, jadi ya tetap solid. Dan harapan aku sebagai ketua panitia tahun ini ya, kepanitiaan LP3 Putri ke-9 tahun 2024 itu tetap solid sampai bubar GPP sih, bukan bubar kepanitiaan sampai bubar gitu. Tapi jangan sampai bubar ya. Oh, pastinya tetap solid. Itu pesan-pesan. Sekarang panitia berarti posisinya lagi di mana? Panitia itu sebagian udah berangkat ke semalam banget ini. Ini nggak tahu ya tayangan di tanggal berapa. Jadi keberangkatan kloter pertama itu udah tanggal 18 Jumat malam itu udah berangkat satu rombongan. Jumlahnya sekitar 18 panitia. Itu udah berangkat ke sana. Untuk ngecek nih persiapan, kan kita sudah hamin seminggu ya, kalau dari perhitungan tanggal 18 itu udah gak lama lagi. Jadi mereka udah ngecek persiapan dan sebagainya, apa-apa yang belum, dan juga mempersiapkan diri ya untuk menyambut adik-adik tercinta. Kemudian nanti sebagian juga masih di sini karena kita kan ada beberapa persiapan yang masih perlu dilakukan dan ditinjau ulang di Banda Aceh. Jadi insya Allah nanti bakal ada kloter kedua hari Selasa, kemudian nanti terakhir bakal ada panitia yang berangkat bareng peserta. Karena itu untuk menjamin yang tadi itu, kita bakal menjamin peserta bakal tetap pada perjalanan tetap aman dan sebagainya, begitu. Sebelum kita pada ini, apa sih harapan kakak dengan setelah selesainya kegiatan nanti? Apa momen terbaik yang kakak harapkan bisa berjalan dengan lancar, atau kegiatan yang memang kakak tunggu-tunggu bisa berjalan dengan lancar? Bisa disampaikan mungkin?
Kalau untuk harapan terbesarnya ya, udah pasti kalau untuk peserta kakak sendiri berharap, karena ini ngomong adik-adik. Oh iya jelas. Adik-adik Jadi dengar, catat. adik-adik, jadi kakak berharap tahun ini adik-adik itu merasa sangat bersyukur dengan kegiatan ini, merasa mendapatkan banyak ilmu, banyak pemahaman terutama tentang konsep kita yaitu alam, di mana nanti adik-adik harapan besarnya setelah selesai kegiatan ini bakal lebih peka terhadap cinta alam, kemudian bakal lebih peka terhadap lingkungan, bakal tahu gimana sih cara mengolah sampah yang baik dan benar begitu. Kemudian dari segi budaya juga kakak berharap jadi kayak pesan terharu gitu ya. Enggak. Jadi kakak berharap kepada adik-adik untuk nasionalisme itu tinggi dengan cara apa? Dengan mencintai produk-produk Indonesia. Contoh seperti budaya-budaya lokal begitu. Jangan sampai kayak kemarin tuh sempat marak ya tren yang kayak kebaya Korea kayak gitu. Jadi Mungkin kan Kak Uswa salah satunya bukan? enggak. Oh tidak ya. Hampir Bagus, tapi enggak hampir gitu ya. Hampir Karena kita terjerumus. bela negara, bro, gitu kan. Iya. Jadi berharapnya adik-adik juga lebih peka, lebih cinta terhadap budaya-budaya lokal, lebih cinta kepada bahasa lokal. Kita tetap belajar. Kalau pesantren kan kita emang harus ya menguasai bahasa asing, itu bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya ya, karena kita kan biasa pesantren. Tapi jangan sampai kita melupakan bahasa tanah kelahiran kita, yaitu bahasa lokal gitu. Keren. Yeay. Terus untuk sebelum kita tutup, sebelum kita padai, ya untuk kakak juga kami harap untuk tetap sehat, tetap fit, biar tetap bisa menjadi motivasi buat adik-adik di sana nantinya. Ya, kita padai dulu ngobrol-ngobrol menarik kita pada hari ini. Sampai jumpa nanti di hari kegiatan. Untuk kalian juga yang nonton, sampai jumpa di kegiatan. Yang mau jumpa dengan Kak Uswah pastinya jumpai Kak Uswah, datang ke Padang Meriah. Kami tunggu kedatangannya. Sehat-sehat Kak Uswah. Ya, See you kapan-kapan. terima kasih. Sampai jumpa di next video. Like, comment dan subscribe jangan lupa. See you, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yeay.